Ini sudah tahu kemarin, tapi untuk silinder, tapi di sini spare, ya, bola, bentuk bola. Sama persis langkah-langkahnya di kita tinggal ini. Nah, ini sudah selesai untuk silinder. Langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan bola, sama, caranya sama. Tapi grafik yang digunakan adalah grafik silinder, grafiknya, grafik Heisler untuk silinder. Jadi ini sama seperti dulu, saya akan menjelaskannya dari sini. Ini ada silinder, ini artinya panjangnya tak terinjak. Terinjak itu artinya ukuran diameter ini dibandingkan dengan panjangnya itu sangat jauh. Ya. Jadi misalnya sebuah benda silinder ini mula-mula misalnya suhunya 100, di sini dikatakan suhunya 100. Kemudian tiba-tiba lingkungan, ini kan lingkungan itu dicelupkan suatu fluida misalnya, yang suhunya misalnya 30, ya. Suhunya 30 dengan koefisien H, koefisien konveksinya H. Ya. Silinder ini mempunyai jari-jari R0, jari-jarinya R0, jari-jari luar, ya, jari-jari luar. Ini titik pusatnya, titik tengah atau titik pusat dari silinder. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa suhu di pusat silinder ini setelah titik? Itu pertanyaannya. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah suhu di titik ini misalnya, yang terletak di antara titik tengah dan antara titik tepi, di tengah-tengah di sini, antara titik tengah dan titik tepi. Itu suhunya berapa setelah 30 detik misalnya. Jadi untuk menghitung di setiap posisi yang berjarak L dari sumbu pusatnya, ya, itu kita harus menghitung dulu suhu di dalamnya, suhu di pusatnya, ya. Suhu di pusatnya berapa? Itu harus dihitung dulu, ya. Lalu kita bisa menghitung suhu-suhu yang terletak di antara titik pusat dengan R0, ya. Jadi dua langkah kalau untuk menghitung suhu yang tidak berada di titik pusat. Titik pusatnya harus diketahui dulu. Ya, jadi ini kita menggunakan grafik Heisler. Seperti ketahui bahwa untuk penggunaan grafik Heisler itu kalau distribusi suhu di sini tidak merata, jadi suhunya tidak merata. Itu kita caranya menghitungkan dengan prosedur sama seperti ketika bola yang kemarin, minggu kemarin, kita menghitung dulu BI. Ya, BI-nya H-nya sudah ada di sini, ya. H, koefisien perpindahan kalor, lalu R0-nya itu adalah jari-jari silinder. Jari-jari silinder. K itu adalah konduktivitas termal bahan. Ya, konduktivitas termal bahan. Maka kita bisa menghitung BI. Nah, bisa dicari dari lampiran dari buku perpindahan kalor yang ada di lampiran halaman belakang. Ini konduktivitas termal bahan. H nanti biasanya ditentukan di dalam soal. Lalu setelah BI dihitung, Anda hitung seper BI. Misalnya, ini diperoleh seper BI 90. Atau kemarin juga 90. Ya. Seper BI 90 itu kalau di grafik, ini grafiknya, ini kita gunakan grafik yang silinder. Ya, silinder. Ya. Grafik yang silinder ini yang gambar warna pink ini, ya. Ini kan seper BI. Ya, seper BI. Ya. Seper BI. Super BI misalnya 100, Super BI 90, Super BI 80, Super BI 70 itu artinya misalnya 90 itu ya berarti garis pink ini. Semua garis pink dari sini sampai sini, ya ini sampai sini, ya. 90 sampai bawah sampai ini. 90, Super BI-nya 90, ya. Jadi 90 itu ini. Ya, garis merah yang kedua, garis pink yang kedua. Ini super BI, jadi super BI dihitung. Itu kita mendapatkan garis ini tadi 90, ya. Lalu yang kedua ya, menghitung tau. Itu adalah alfa T dibagi R0 kuadrat. R0 itu adalah jari-jari, T itu adalah waktu, T tadi misalnya 30 detik misalnya, atau berapa detik, ya.
Kalau dalam hal ini 30 detik T-nya. T-nya adalah 30 detik. 30 detik, alfanya berapa? Alfanya tergantung dari silinder itu bahannya apa. Dan dari silinder itu apa? Apakah besi ataukah aluminium? Nilai K dan nilai diffusivitas termal, alfa itu diffusivitas termal itu bisa dilihat di lampiran buku perpindahan kalor halaman belakang. Alfa, nilai diffusivitas termal ya. Jadi ini bisa dihitung kalau T-nya diketahui, alfanya diketahui, R0-nya diketahui, O-nya diketahui. Misalnya di sini, misalnya 30. Nah, itu berarti garis ini. Itu ini. O itu adalah alfa T dibagi R0 kuadrat. Ya. Kita menghitung sumbu X-nya. Sumbu X-nya harganya berapa? 30. Oh, 30 ini di sini. Maka Anda buat garis vertikal. Jadi 30 ini ya. Vertikal yang akhirnya memotong sumbu yang 90 tadi per BI. Ya, per BI. Jadi kita mencari perpotongan antara garis vertikal O ini yang nilainya 30 dengan per BI yang nilainya 90. Ya. Oh, ternyata kita potongannya di sini ya. Potongannya di titik A ini. Nah, titik A itu yang mana? Yang ini, yang ini. Oh, ini diataskan dulu sebentar. Sorry. Ini kurang atas ya, misalnya. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ini lalu setelah itu ya, jadi ini kita tarik ini kan misalnya tadi titik potongnya di titik A itu di sini. Lalu kita mana tadi? Nah, kita buat garis yang anak panah ini ada anak panahnya yang melewati potongan tadi lalu ke sana, ya. Lalu ke sini. Lalu di sini menunjukkan angka berapa di sini tidak kelihatan ini tak. Nah, ini menunjukkan misalnya ini angka 0,53 ya. Di sini 0,53 memotong sumbu Y atau titik Y atau T0 itu ini ya. 0,53. Artinya apa? Artinya T0 itu harganya ini 0,53. Kalau Anda lihat ini 0,53, ini rumus ini digunakan Anda untuk mencari titik pusatnya. Titik pusat silinder, suhunya. Suhu pusat silinder. Suhu pusat silinder itu adalah T0. Nah, jadi kalau T0 itu ini 0,53, lalu temperatur awal tadi misalnya 100, diketahui berarti suhu lidahnya 30, diketahui ini suhu 30. Nah, satu-satunya yang belum diketahui adalah suhu di pusat silinder. Nah, kalau begitu suhu di pusat silinder itu adalah atau bisa dicari dengan cara T0 dikalikan dengan TI dikurangi T Frida ditambah dengan T Frida. Jadi T0 bisa diketahui atau suhu di titik silinder itu diketahui. Jadi untuk mencari suhu di titik silinder, Anda mencari seper BI dulu, Anda mendapatkan garis ini, misalnya 90 ya, ini 90, dapat yang garis hitam ini tadi, lalu ada yang kedua, Anda hitung ini, lalu tarik garis, misalnya dapatnya 30, Anda tarik garis vertikal, lalu ada titik potongnya lalu Anda cari ke sana. Titik potongnya itu, nah kita cari, di sini hasilnya adalah 0,53. Begitu caranya. Ya. Jadi prosedurnya sudah ada di sini. Mencari ini ya. Kemudian yang tiga dengan mempergunakan grafik Heisler. Ini saya sudah terangkan tadi. Ini ada dua garis ini memotong di titik ini lalu kita ke sana. Hasilnya 0,53. Nah, 0,53 itu ini saya tulis kembali ini. Ada prosedurnya. Jadi prosedurnya sudah saya berikan, Anda tinggal menggunakan saja. Lalu T0-nya bisa kita hitung, atau temperatur pusatnya kita hitung, hasilnya seperti ini. 67,1 derajat Celcius. Ini temperatur di titik pusat silinder. Jadi kita sudah tahu. Tiga ini sudah tahu, Anda bisa menghitung temperatur di sembarang titik. Nah, caranya menggunakan grafik yang kedua. Grafik ini. Jadi grafik ini Anda tulisannya silinder. Minggu lalu kita menggunakan bola, jadi sphere.
Ini kita silinder, kita gunakan grafik ini. Grafik untuk menghitung suhu yang tidak berada di pusat silinder. Nah, kita lihat di sini yang tidak diketahui apa? Ini temperatur fluida diketahui. Kita ingin mencari ini sebetulnya. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung suhu yang tidak berada di pusat silinder. Ini T. Itu adalah, mungkin Anda nanti bisa catat bahwa T adalah temperatur yang berada di titik yang berjarak R dari pusat silinder. Jarak R. Ya, jarak R di pusat silinder. Ini temperatur fluidanya diketahui. Jadi misalnya 30 ya. Ini 30. 30. Nah, temperatur ini temperatur titik pusat. Temperatur titik pusat sudah kita hitung dulu tadi ya. Sudah kita hitung dulu tadi berapa? Di sini 67,1. Nah, jadi ini adalah temperatur titik 67,1 sudah dihitung. Ini temperatur fluidanya diketahui 30, ini 30. Ini adalah temperatur di titik yang kita hitung, kita cari ya. Sedangkan theta nolnya berasal dari grafik ini, sumbu Y. Ya, sumbu Y. Contohnya misalnya begini, kita ingin menghitung dengan R dibagi R0 adalah 0,5. Jadi kita ingin menghitung suhunya di mana? Di sini. Ya, mungkin apakah suhu di titik di antara titik 0 dan R0? Berapakah suhu yang terletak di titik ini? R sama dengan di tengah-tengah ini, di antara titik pusat dengan R0. Ini kira-kira jari-jarinya berapa, Mas? Kalau di tengah-tengah ini, menurut Anda? Jari-jari di sini, jarak antara 0 dengan tengah-tengah di sini kira-kira jari-jarinya berapa? Kalau di sini diketahui bahwa jari-jari silinder adalah R0. Kalau di tengah-tengahnya berapa? Kira-kira R-nya? Setengah R0. Betul, setengah R0 ya. Setengah R0. Jadi R-nya adalah setengah R0. Maka kalau grafik ini setengah R0 ya. Nah, di sini ini R dibagi R0. R dibagi R0. Kalau R-nya tadi setengah R0, berarti di sini harganya berapa? R dibagi R0. Setengah R0 dibagi dengan R0. Jadi berapa? Berapa, Mas? R-nya tadi kan diketahui setengah R0. Karena berada di tengah-tengah antara titik pusat dengan jari-jari luar. Jadi R di sini adalah R yang ditentukan. Jadi R di sini adalah setengah R0. Jadi kalau begitu R dibagi R0 adalah setengah R0 dibagi R0 jadi berapa? 0,5, Pak. 0,5. Betul. 0,5 itu terletak di antara 0,4 dan 0,6. Jadi Anda buat garis baru yang letak di antara tengah-tengah ini, karena 0,5 kan letak di antara tengah-tengah 0,4 dengan 0,5. Jadi Anda buat garis baru, kebetulan ini saya tidak bisa membuat garis ini. Buat garis baru yang terletak di antara 0,4 dan 0,6. Seperti ya. Nah, itu garis pertama itu. Terus garis yang kedua menghitung ini yang sumbu X-nya, per BI. Ya, per BI atau K dibagi HR0. Misalnya ketemunya ini 0,1 misalnya ya. 0,1 misalnya. 0,1. Nah, nanti 0,1 tadi per BI tadi potongan dengan yang tadi 0,5 tadi. Misalnya 0,5 kan terletak di sini. Oh, ternyata motongnya di sini. Ya, garis perpotongannya tak ilangi dulu ya. Garis perpotongannya itu di tengah-tengah ini loh, Mas. Ya. Lalu saya buat garis yang perpotongan itu. Jadi ini karena tengah-tengah antara ini. Nah. Beroleh berapa? Theta, ini sumbu Y-nya adalah theta. Tetanya adalah 0,7, ini 0,72. Saya tulis di sini, contohnya adalah 0,72.
Ini 0,72. 0,72 itu ini. Jadi 0,72 ini adalah ini di sini. 0,5 itu di sini terletak di tengah-tengah antara 0,4. Ya. Seper-BI-nya adalah 0,1. Nah, jadi kalau sudah 0,72 diketahui, ini 0,72, ini temperatur titik pusat tadi sudah diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Nah, Anda bisa menghitung suhu di posisi titik yang terletak di antara titik pusat dan tepi. Nah, itu berarti Anda sudah bisa menghitung hasilnya di sini rumuskan seperti ini. Ini tidak ditentukan. Suhu lidahnya kan kalau ini suhu tadi kalau Anda kan begini tinggal memasukkan suhu lidahnya berapa 30. Ini 30, ini temperatur awalnya tadi 50 apa tadi ya? 67, 67,1. Anda nanti kalau ujian misalnya dikeluarkan, Anda jangan mengurus rumusnya, tapi ini 67,1 dikurangi 30, kalikan ini baru tambah 30, kan begitu ya. Jadi Anda sudah menghitung suhu di antara titik pusat, silinder, dan permukaan tepi. Kalau Anda ditanya, suhu tepinya berapa? Nah, suhu tepinya ya mestinya Anda harus melalui dengan, kalau suhu di tepi itu berarti R-nya berapa, Mas? R-nya. Ini R-nya berapa? Kalau di tepi. Nah, dari titik pusat R-nya berapa? R0. Ya, R0, betul. Jadi R-nya sama dengan R0. Kalau begitu, Anda menggunakan grafik ini R-nya diganti R0, jadi sama dengan R0 dibagi R0 sama dengan apa? R0 dibagi dengan R0. 1, Pak. 1. Jadi Anda menggunakan grafik yang paling bawah ini. Nah, ini R dibagi R0 sama dengan 1. Jadi titik potongnya antara garis pink ini, ya, garis pink 0,1 tadi, 1 tadi, dengan 1, sorry, itu di mana? Nah, di sini. Anda tarik, ini perpotongannya di sini, ya, perpotongannya di sini. Nah, ketemu berapa kalau 1? Ketemunya 0,1 lebih ya. Ini misalnya, nah, begitu. Kalau ini 0,1, ini 0,2, ini 0,15. Jadi ini kita sekitar 0,1,5 gitu ya, atau 0,1 lah misalnya begitu. Kalau Anda tidak pengen repot, ambil aja 0,11. Kalau 0,11 berarti ini 0,11. Ini T0-nya 67,1, temperatur lidahnya 30, temperatur 30, temperatur lidah 30, 30, 30 ini tadi 67,1, ini 0,11, maka Anda bisa menghitung temperatur di suhu paling tepi ya, yang bersentuhan dengan lidah. Begitu caranya menggunakan grafik ini. Jadi ini kalau Anda menggunakan atau menghitung suhu di posisi terluar dari silinder, Anda menggunakan R dibagi R0 itu 1. Tapi kalau Anda ingin menghitung suhu yang berada antara titik pusat dengan permukaan luar, Anda membuat garis pink yang terletak di antara 0,4 dan 0,5, titik potongnya itu, ya. Lalu kemudian dari titik potongnya itu Anda tarik garis mendatar. Begini, ketemunya 0,72, 0,72 termasukkan sini, nah Anda begitu. Anda bisa mencari temperatur di titik itu. Ya. Ada pertanyaan tentang ini, prosedurnya sudah ada, saya jelaskan di sini. Prosedurnya itu cara perhitungannya, silakan nanti sama, intinya sama dengan apa yang saya jelaskan. Ya. Intinya sama dengan yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya beralih ke plat? Ya. Plat ini kan silinder. Nah, kalau ini silinder selesai, plat selesai ya selesai. Materinya sampai di sini saja. Nanti akan disambung di perpindahan kalor ketiga. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Saya anggap sudah tahu. Kalau sudah tahu, nanti saya beralih sekarang ke plat ya, ke plat. Nah, ini ke plat ya. Sekarang kita masuk ke yang metodenya sama, caranya sama, berbeda hanya grafik yang dipakai. Jadi yang ini tulisannya plat. Jadi yang membedakan adalah grafik yang digunakan berbeda, ya, tetapi caranya sama, prosedurnya sama. Jadi ini mula-mula suhu dinding ini mula-mula adalah TI, ya, misalnya suhunya mula-mula 100. Kemudian Anda celupkan di dalam sebuah fluida yang memiliki temperatur fluida dan nilai H tertentu, kedua dindingnya. Ini tebal dindingnya adalah 2L. Jadi ini tebal dinding ya, dinding plat. Plat itu tebalnya dibandingkan dengan panjang dan lebarnya terlalu kecil. Jadi misalnya besi, misalnya ukuran tebalnya itu misalnya 5 mili, tapi tingginya 10 meter atau 3 meter, panjangnya 10 meter, misalnya begitu. Artinya panjangnya dibandingkan dengan tebalnya itu sangat jauh. Nah, ini berapakah suhu kalau misalnya mula-mula, misalnya suhunya 100, kemudian dinding kiri dan dinding kanannya disentuhkan dengan fluida yang memiliki temperatur fluida dengan harga tentu. Pertanyaannya adalah berapakah suhu titik pusat setelah 30 detik kemudian. Jadi untuk menghitung suhu tidak di posisi pusat, Anda harus menghitung suhu di titik pusatnya dulu. Maka apakah suhu di titik pusat dulu? Ya, harus dihitung di titik pusatnya dulu. Ya, sama prosedurnya sama, hitung BI, lalu hitung TO, I, TO. Maka Anda bisa menggambarkan di sini. Ya, ini pakai plat, ini I-nya adalah ini, per BI-nya. Ya, Anda yang dihitung adalah seper BI. Per BI-nya berapa? Misalnya 90, terus kemudian TO-nya itu sumbu E ini, TO-nya 30, Anda tarik garis vertikal lagi, ada titik potongnya, lalu Anda tarik ke sana, hasilnya ini, 0,71. 0,71 itu adalah TO-nya. Ya. Saya perbesar. Ya, jadi TO-nya itu adalah 0,71, ini 0,71. C0 itu adalah temperatur titik pusat. Temperatur titik pusat. Ini temperatur fluida, ini temperatur fluida, ini temperatur awal. Ini 100, kurangi 30, dikurangi 30, ini tinggal satu-satunya variabel yang belum dihitung. Ya. Jadi Anda bisa menemukan T0-nya. Begitu, caranya sama persis. Caranya sama persis, lalu untuk menghitung yang tidak berada di pusat dinding, tidak berada di tengah-tengah ini, tapi di antara ini, atau di permukaan. Misalnya kalau suhunya di permukaan ya, L-nya adalah L. Ya. L dibagi L ya nanti 1 ya. Jadi sama seperti prosedurnya sama, Anda tinggal menyesuaikan di sini. Ini kan X per L. Itu diambil dari titik pusat. Ya, X per L. L itu sama dengan 2 itu yang ini. Kalau X per L sama dengan 0,4 ini. X per L sama dengan 0,6 ini. X per L sama dengan 0,8 yang ini. 0,9 ini 1 ya. 1 itu berarti Anda menghitung suhu di pinggir atau di tempat atau di permukaan yang bersentuhan dengan fluida. Nah, kebetulan kalau misalnya kita ambil per BI-nya ini, kemudian X-nya itu terletak di antara titik tengah dengan permukaan. Titik tengahnya, artinya X per L-nya setengah. Ya. X per L-nya setengah, Anda tarik ke atas, di sini ketemu, lalu ke sana.
Nah, 0,75. 0,75 lalu Anda masukkan di sini 0,75, Anda bisa menghitung suhu di titik itu. Di sini. Itu adalah temperatur di titik yang menyebabkan ini 0,5 tadi. T0-nya adalah suhu di pusat, sudah dihitung langkah sebelumnya ya, langkah sebelumnya. Sehingga Anda bisa mencari ini, bisa mencari. Nah, ini diketahui dari sini ya, dari sini diketahui T0-nya sudah dihitung di awal tadi, temperatur lidahnya diketahui, maka ini bisa dihitung. Ya. Itu ya. Jadi prosedurnya sudah ada, Anda tinggal memperbanyak jam terbang saja. Anda harus melakukan ini sendiri. Kalau Anda tidak melakukan perhitungan, risikonya adalah tidak tahu. Belajar berenang, kalau hanya membaca teorinya, Anda tidak menceburkan diri ke kolam renang, ya sulit bisanya. Ya. Sulit bisanya. Belajar nyetir mobil hanya membaca buku cara menyetir mobil. Mau main gitar, memainkan gitar, tapi tidak pernah pegang gitar. Oh, ramuni Mas ya. Disuruh nyanyi ramuni. Kalau bisa ya itu berarti memang Anda dapat rezeki luar biasa, dapat mukjizat ya. Nah, begitu ya. Ini contohnya seperti ini prosedurnya, Anda bisa nanti lihat dibaca, nanti akan sudah saya share ya. Atau nanti saya share lagi kalau ingin ya. Begitu. Ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri hari ini, dan ini berarti berakhirnya semester ini ya. Akhirnya semester ini artinya tahu-tahu Anda sudah 4 semester atau 6 semester ya? 4 semester. 4 semester. Tahun kedua kita hanya bertemu dalam semester 1 dulu ya, ketika sebelum pandemi. Pandemi sudah melanda hampir satu tahun lebih, sehingga kita tatap mukanya baru 1 semester. Itu pun tidak pernah saya dengan kamu tatap muka langsung ya. Ya, ini nanti kita ketemu di semester 3, ujiannya nanti lihat jadwal. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, tolong nanti diisi kuesionernya ya, karena itu untuk kepentingan akreditasi, bukan untuk kepentingan saya. Karena itu tuntutan dari pemerintah supaya ada penilaian dari mahasiswa. Begitu ya, bukan tuntutan saya. Nanti tolong diisi supaya kalau akreditasinya A, Anda diuntungkan, gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Silakan. Kalau tidak, nanti akan saya segera akhiri. Ini sudah saya share belum ya? Belum, Pak. Ya udah, nanti saya share ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri ya. Selamat sore dan tetap semangat, belajar yang rajin, siapkan ujian dengan sebaik-baiknya supaya nilainya bisa maksimal. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat sore.